Kita doa dulu yuk, sebelum kita lanjut deh. Kita nggak banyak kok, ini cuma 9 ayat doang. Sayang aja. Sandy lagi nelfon, bentar. Ya, kita mau berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesehatan, berkat, segala sesuatu yang berlimpah atas hidup kami mengucap syukur. Sementara kami akan mendengar firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, jauhkan si iblis, jauhkan segala sesuatu yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena Engkau pencipta langit dan bumi. Berikan kami hikmat, berikan kami kesempatan, buka hati pikiran kami, buka telinga kami, berikan kami hati yang taat, berikan hati kami yang rindu untuk bisa mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Roh Kudus beracara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Dulu kita belajar mengenai kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah saya bahas dari penciptaan sampai ada air bah. Nah, pada zaman air bah itu, kita akan share screen ya, yang gampang. Bisa lihat semua ya. Jadi pada zaman air bah itu, setelah air bah, kita mulai dulu nih. Kejadian 9 ayat 1. Setelah air bah surut, lalu Nuh diberkati Tuhan. Lalu Tuhan memberikan perintahnya apa? Di Kejadian 9 ayat 1 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kita lihat nih. Ini Tuhan nyuruh manusia, ini manusianya cuma ada 8. Cuma si Nuh, anaknya 3 dan istri-istrinya. Ini cuma 8 orang. Disuruhnya ngapain? Beranak cucu, bertambah banyak. Serta apa? Penuhilah bumi. Penuhilah bumi maksudnya apa? Bumi kan gede, suruh nyebar. Jangan ngumpul jadi satu. Suruh nyebar. Gitu. Nggak kedengeran mah ya? Dengar cuman terlalu jauh naruhnya. Oh ya nggak apa-apa, yang penting suaranya lah. Nggak apa-apa ya. Iya. Kalau gini deket kelihatan suratnya. Oh ya udah, kan saya bacain. Iya. Jadi ini Tuhan nyuruhnya, firman Tuhan kepada si Nuh dan keluarganya, beranak cucu, bertambah banyak, serta penuhi bumi, suruh berserak gitu ya, suruh nyebar kemana-mana, nyebar aja kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk ke Kejadian 11. Kita lihat. Ini kita ingetin dulu itu. Tuhan maunya apa. Sekarang Kejadian 11 kita lihat di Menara Babel. Ini 100 tahun setelah banjir. Jadi setelah 100 tahun tuh banjir, si Nuh sama anak-anaknya beranak-anak. Nah, ini seluruh bumi disebutkan di sini di ayat 1. Adapun seluruh bumi itu bahasanya cuma satu, logatnya cuma satu. Nggak ada logat Sunda. Bahasanya satu. Jadi kalau kita ngomong satu bahasa, artinya apa? Artinya, ini kalau orang udah ngumpul satu bahasa, biasanya mereka mendirikan sebuah negara. Satu negara itu harus bahasanya satu. Kayak negara Indonesia, bahasanya Indonesia. Negara Amerika, bahasanya Inggris. Negara Perancis, bahasanya Perancis. Jadi kalau orang udah ngumpul jadi satu tempat, punya bahasa yang sama, mereka pasti bikin kerajaan. Nah, kita lihat di Menara Babel, 100 tahun setelah banjir, ini di seluruh bumi bahasanya cuma satu. Lalu, ayat 2 dikatakan apa? Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Kita lihat, berangkatlah mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang seluruh dunia. Orangnya belum banyak. Dulu kita belajar di zaman Nuh, orang bisa bermiliar-miliar karena 1000 tahun. Kali ini cuma 100 tahun.
Ini dari zaman Nuh sampai Menara Babel cuma 100 tahun, tapi lumayan banyak. Tuhan bilangnya di Kejadian 9 pada saat banjir reda, bilang sama keluarga Nuh, penuhilah bumi, berseraklah, nyebar. Tapi apa yang mereka lakukan? Lihat, berangkatlah mereka semuanya ke sebelah timur, menjumpai tanah datar di Sinear, lalu menetap di sana. Nih, manusia-manusianya ini bukannya nyebar, malah ngumpul jadi satu. Ngumpul jadi satu di suatu tempat namanya Sinear. Pertanyaan lagi, kenapa dicari tanah datar? Karena pada saat Nuh itu nyangkut perahunya, di mana nyangkutnya? Ararat. Gunung Ararat. Nah, mereka tuh tinggalnya di daerah pegunungan, gunung berbukit-bukit. Bisa jadi daerah pegunungan itu nggak gitu subur tanahnya. Tanah yang subur ini ya di sini. Di bawah lembah-lembah begitu, di dataran, tanah dataran. Mereka tanah subur. Gitu loh. Itu ini dari dua cerita ini aja kita bisa lihat bahwa manusia itu setelah banjir bukannya dengar firman Tuhan maunya apa, mereka malah mau melawan Tuhan. Ini loh, mereka disuruhnya berpencar tapi ngumpul di satu tempat. Siapa yang mau begini? Siapa lagi kalau bukan setan? Lagi-lagi setan, lagi-lagi setan. Makanya nggak heran kemarin kita belajar mengenai hati bahwa kejadian berapa? Kejadian 6. Bukan kejadian 6. Kita lihat kemarin di kejadian berapa? 9. Ya. Kejadian 9 ayat berapa? Bentar. Nih, kita belajar kemarin di kejadian 8 bahwa Tuhan bilang, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Dia nggak sebut manusia macam apa. Dia cuma sebut, aku tidak akan mengutuk bumi ini karena manusia. Tak. Walaupun, sekalipun, yang ditimbulkan hatinya, yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Tuhan tahu. Walaupun, ini ngomong cuma 8 orang. Nuh dan keluarganya cuma 8 orang. Disebutkan apa? Hatinya jahat dari kecil. Anak kecilnya mana? Nggak ada anak kecil sama sekali. Tapi Tuhan tahu, ini 8 orang dulu pernah kecil. Jadi dari sejak kecil tuh mereka memang sudah jahat. Dan itu terbukti di Menara Babel. Mereka mau melanggar Tuhan. Tuhan suruh berserak, mereka ngumpul di satu tempat. Tujuannya apa nih? Kalau udah ngumpul gini. Buat setan gampang. Buat setan tuh gampang ini, ngurusinnya gampang. Ini orang udah ngumpul jadi satu tempat, buat ngelawan Tuhan gampang. Daripada pencar susah. Ini kalau udah ngumpul jadi satu, setan tinggal ganti. Persis sama seperti banjir sebelumnya. Gitu loh. Lalu mereka bilang apa? Ayo. Mereka berkata pada seorang lain, mereka, ayolah, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Mereka membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tergala-gala artinya apa nih? Ada yang tahu nggak tergala-gala? Ada yang tahu nggak tergala-gala artinya apa?
Dari apa? Gala-gala. Iya. Saya baca ini beneran bingung, apaan ter gala-gala? Beneran nggak ada yang tahu bahasa apaan ter gala-gala. Jadi pakai batu, dibakar batunya, lalu batu itu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Saya beneran kagak tahu. Saya mesti cari apaan ini. Tanah liat sama itu loh. Sama apa? Jerami. Jerami. Bata, ada bikin bata dari jerami. Bukan. Tanah liat sama jerami. Setelah saya baca bahasa Inggrisnya, saya compare, enggak. Setelah saya baca bahasa Inggrisnya, terus saya compare bahasa Indonesia, ternyata ini ter. Tahu nggak ter apa ter? Tahu. Itu yang bikin aspal. Iya. Ya, Ini yang bakal bikin aspal. Nah, sebelum kita udah masuk. ada aspal zaman dulu. Kenapa? Zaman dulu emang udah ada aspal. Nah, pertanyaan yang bagus, Mak. Beneran pertanyaan yang bagus. Nah, sekarang kita ngeliat dulu nih. Ini Menara Babel. Pertama kali, siapa yang bangun? Kita mau tahu dulu nih, siapa yang bikin nih Menara Babel. Kita mundur kejadian 10. Lihat. Ayat berapa? Ayat 8. Kita lihat. Nih, Kush. Ini Kush nama orang nih. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya Babel. Jadi Babel itu siapa yang bikin? Ini orang namanya Nimrod. Dia punya kerajaan namanya Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya itu di tanah Sinear. Jadi ini tanahnya gede sekali, kerajaannya ada berapa biji tuh? Babel, Erek, dan Akkad. Di tanah Sinear. Dia rajanya dia nih, si Nimrod. Raja yang gagah perkasa. Kalau kita lihat lagi Nimrod nih, anaknya siapa? Anaknya si Kush. Kush itu anaknya siapa? Ham. Ham ini yang manusia macam mana? Ini manusia yang waktu Nuh lagi telanjang, bukannya ditutupin malah dikasih tahu orang lain. Jadi Nimrod ini beneran keturunan yang ngaco. Kalau kita kembali lagi, arti Nimrod, ada yang tahu nggak Nimrod artinya apa? Artinya apa? Artinya apa Nimrod? Artinya pemberontakan. Bahasa aslinya bilang Nimrod itu artinya si pemberontak. Pemberontakan. Alkitab di Kejadian, di buku Kejadian ada 50 pasal. Itu lebih dari 70 kali Tuhan Tuhan menyebut arti nama di arti nama di Kejadian itu ada artinya. Ada maksudnya. Juga di dalam Kejadian itu nama itu penting sekali. Kenapa ada artinya? Karena nama itu menunjukkan karakter orang itu. Kayak misalnya si Nimrod ini, karakternya pemberontak. Gitu. Juga di dalam Kejadian di dalam buku Kejadian, Tuhan merubah nama orang. Contohnya Abram menjadi Abraham. Tujuannya apa? Karena orang tersebut karakternya berubah. Dirubah namanya sama Tuhan. Karena karakternya sudah berubah. Jadi nama itu penting di dalam buku Kejadian karena punya arti, punya karakter. Gitu. Dan kita mesti tahu dulu, Nimrod ini keturunan Ham. Dan orang ini yang namanya Nimrod, ini manusia satu-satunya di dunia yang pertama kali menciptakan ajaran sesat. Agama sesat, aliran sesat, ini dia. Dari mana kita tahu? Secara tradisi, ada cerita tradisi di negara Babilonia, itu ada penemuan-penemuan, misalnya buku-buku Sumeria, buku-buku batu-batu yang dipahat-pahat dari zaman-zaman Sumeria. Ini ada orang namanya
susu apa gitu, susah namanya, saya juga nggak bisa hafal. Tapi dia ini orangnya. Dia ini kawin sama siapa? Kawin sama mamanya sendiri, kawin sama ibunya sendiri ini orang. Kalau pernah dengar nama Semiramis, ada yang pernah dengar nama Semiramis? Semiramis, itu nama istrinya namanya Semiramis. Nah, Semiramis itu sebenarnya ibunya dia. Tapi ditutup-tutupi, nggak mau kasih tahu. Nah, suatu hari, ini yang namanya Nimrod, mati. Si Semiramis, istrinya, yang juga ibunya, bilang sama orang-orang apa? Ini Nimrod ini sekarang pergi ke matahari, jadi dewa matahari. Nah, matahari itu bersinar ke gue, sekarang gue jadi hamil gara-gara sinarnya dia. Padahal dia hamil gara-gara anaknya sendiri. Namanya Nimrod. Jadi yang namanya dewa matahari, ini loh. Ini manusia pertama nih. Jepang kan sembah dewa matahari. Nah, iya ini dari sini. Nanti kita nyampe ke sana, Ini dari dia nih, manusia ini. Dia yang bikin dewa matahari. Lalu istrinya mati jadi apa? Jadi Dewi Bulan. Jadi Dewi Bulan. Jadi kita bisa lihat bahwa Menara Babel itu, negara Babel itu, Babel yang namanya Babel, itu musuh paling parah di antara semua musuh-musuh orang Israel. Musuh paling parahnya itu bangsa Babel. The worst enemy, bilangnya. Jadi kita bisa lihat tuh kalau di Kejadian 11, kita bisa lihat nih orang-orangnya kenapa mereka mau berkumpul jadi satu. Karena mereka tuh punya ajaran yang nggak benar, ajaran yang sesat. Udah kelihatan di sana. Tujuannya apa? Ya kembali lagi setan. Kejadian 3:15, keturunan perempuan sama keturunan setan perang. Setan nggak mau ada orang yang lahir dari keturunan perempuan itu yang bakal nginjek kepala dia. Makanya dibikin sedemikian rupa sama setan rencananya supaya apa? Supaya manusia itu jangan ada lahir Mesias. Ini kalau kita lihat, ini kalau kita baca lagi, sebenarnya ini daerah mana nih? Ini daerah Mesopotamia. Ini di daerah Mesopotamia. Nanti kita bisa lihat itunya. Kita bisa lihat apanya referensinya. Kenapa saya tahu ini di daerah di Mesopotamia? Mesopotamia di mananya? Yang zaman sekarang tuh Irak. Kita lihat. Marilah kita membuat batu bata dan membakar. Untuk membakar, ini perlu apa? Minyak, oli, niter. Yang bakal bikin aspal kan pakai oli tuh, minyak tuh, oli buat bakar. Irak itu negara nomor 6 paling banyak minyaknya di dunia. Jadi nggak salah ini, beneran. Ini menunjukkan sebuah sejarah. Bahwa di kota ini, di kota Irak ini, dulunya orang bangun batu, bangun menara itu, sekarang peninggalan-peninggalannya ada di Irak, beneran. Dan Irak dari zamannya dulu nih, zamannya Nimrod, itu minyaknya nggak habis-habis sampai hari ini. Beneran. Ini udah ditulis di sini nih. Batu bata sama dibakar pakai, pertama saya bingung tergala-gala apa ya? Batu saya tahu, gala-gala nggak tahu, ternyata ter itu aspal bahasa Inggrisnya. Kalau gala-gala itu perekat kayu. Cuma zaman dulu ada aspal. Iya ada, pakai aspal, itu, dibakar minyak. Gala-gala itu minyak damar untuk merekatkan kayu. Dan lanjut lagi ke Kejadian 4. Kita lihat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita lagi cari nama. Supaya apa? Kita lagi jangan terserak ke seluruh dunia. Ke seluruh bumi. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal Tuhan maunya mereka terserak. Ini kita ngomong nih, kitanya rohnya. Kita 1, kita 2. Apa lagi? Kita 3, kita 4. Ini dalam satu ini kita. Ini egois. Manusia zaman ini nih egoisnya tuh tinggi sekali. Kepentingan diri sendirinya tinggi sekali. Siapa yang ngajarin? Sejak kecilnya hatinya udah jahat. Ini loh, ini contohnya.
Mereka nggak mau menyebar. Mereka maunya apa? Supaya kita jangan terserak. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang apa? Kamu harus penuhi bumi. Berserak, kamu harus menyebar. Tujuannya apa? Mereka mau melawan Tuhan. Mereka mau bikin satu pemerintahan. New World Order. New World Order. Ini negara zaman sekarang nih, Mas. Belum masuk. Ini lagi dengerin ini. Anak saya yang di Amerika ini. Siapa? Itu Tuhan Suci. Oh, ya udah. Zaman sekarang tatanan dunia baru. Semua segala sesuatu maunya satu sendiri. Pemerintahnya satu, bahasanya satu. Apalagi? Tentaranya satu. Itu kita lagi menuju ke sana. Itu udah nggak basi, udah basi. Ini zamannya ini sama ini. Menara Babel. Ini mula-mulanya ini. New World Order itu pun asal muasalnya di ini. Menara Babel. Yang terus beribu-ribu tahun dijalanin terus maunya begitu. Mau dibikin satu, mau dibikin satu, mau dibikin satu. Supaya apa? Supaya melawan Tuhan. Satu pemimpin, satu bahasa, satu negara. Itu kita lagi lakukan loh, zaman sekarang loh. Jadi blueprint-nya itu, yang namanya blueprint. Apa tuh blueprint bahasa Indonesia? Gue nggak tahu deh. Blueprint apa tuh? Cetakannya. Cetakan dunia baru, tatanan dunia baru, New World Order, itu cetakannya ada di nih, Babel. Maka nggak heran di akhir zaman, di Wahyu, itu cuman peperangan antara orang Israel sama Babel aja, udah nggak ada yang lain. Tujuannya apa? Ya melawan Tuhan, udah jelas ini, nggak mau terserak. Mereka mau melawan Tuhan. Ini kata-kata kita, ini kata-kata egois. Egois mementingkan diri sendiri. Kita lihat dari mana kita tahu. Ini apa namanya? Mereka mau bikin apa? Kota apa nih? Kota dengan menara. Ini mau bikin pemerintahan baru ini mereka. Dan lucunya lagi nih, 1000 tahun kemudian, nih setelah Menara Babel, 1000 tahun kemudian, kira-kira 1000 tahun kemudian, ada satu raja. Ada satu raja di Alkitab. Angin kali. Namanya Raja Nebukadnezar. Pernah dengar Raja Nebukadnezar? Pernah? Itu bikin apa? Bikin apa? Bikin menara, bikin kerajaan Babel baru namanya. New Babel. Neo Babel. Ini Raja Nebukadnezar 1000 tahun kemudian. Angin kencang. 1000 tahun kemudian beneran mereka bikin kerajaan Babel baru. Kita lihat Daniel 4 ayat 30. Ayat 30 lihat. Lihat, berkata Raja Nebukadnezar, dia bilang apa? Bukankah itu Babel yang besar itu? Ini dia bikin Babel baru nih. 1000 tahun setelah Menara Babel dia bikin. Yang dengan kekuatan dan kuasaku, kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Lihat, Babel itu melambangkan apa? Babel itu melambangkan kekuatan kekuasaanku, kemuliaan kebesaranku, kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi Babel itu urusannya egoisnya dia. Mau mencari nama sendiri. Jadi itu apa yang dilakukan itu diulang lagi. Mereka mengulang-ulang kejadian yang pernah terjadi di kejadian yang lama. Makanya pengkhotbah mengatakan apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Semuanya diulang-ulang. Ulang-ulang untuk apa? Melawan Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain. Gitu loh. Kita lihat lagi. Kejadian 5. Nggak kedengeran. Kejadian 5, kejadian 11.
Ayat 5. Lihat ayat 4-nya. Lihat. Apaan? Marilah kita mencari nama. Ini seru ini. Ini seru. Kenapa? Dia bilang, kenapa kita cari nama? Ini ngulang lagi nih. Kita mencari nama, ngulang apa? Ngulang kejadian 6 sebelum banjir. Kejadian 6 kita lihat nih. Lihat. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu itu dan sesudahnya, ketika anak-anak menghampiri anak-anak perempuan, perempuan-perempuan itu melahirkan apa? Anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang kenamaan. Ini orang-orang yang punya nama. Orang-orang hebat. Di zaman purbakala, di zaman sebelum banjir. Setelah banjir, apa yang mereka mau lakukan? Cari nama aja lagi. Gimana cari namanya? Ini. Bikin menara sampai puncaknya sampai ke langit. Pertanyaannya, ada yang bisa jawab nggak nih pertanyaannya? Kenapa nih manusia-manusia mau bikin menara sampai ke langit? Apa cuma cari nama? Kalau kita udah baca yang namanya Kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita udah tahu jawabannya sebenarnya. Kenapa mereka mau bikin menara puncaknya sampai ke langit? Terutama Kejadian 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa mereka mau bikin nih menara puncaknya sampai ke langit? Pengalaman mereka. Pengalaman apa? Pengalaman banjir. Mereka mau bikin yang namanya menara. Kalau banjir itu datang lagi, nutupin bumi, kita bisa naik sampai ke atas, sampai ke langit. Kenapa? Waktu itu Nuh, dia punya perahunya itu dekat sama langit. Jadi masih jalan, masih ada sisa segitu, orang masih bisa hidup. Jadi dia mau bikin menara setinggi langit supaya kalau Tuhan kasih banjir, gua nggak akan mati. Gue masih bisa hidup, gue masih bisa tinggal di atas. Maksudnya apa? Gue mau melawan Tuhan. Saya tidak mau mengharapkan hidup saya sama Tuhan. Dia nggak mau kayak Nuh, menjadi orang benar. Nggak mau. Gimana caranya? Bikin menara paling tinggi, kalau Tuhan kasih banjir, saya naik ke atas. Siapa yang ngajarin kalau bukan setan? Itu hatinya jahat sekali. Mereka nggak mau. Kalau bisa, Tuhan yang namanya Tuhan itu tidak ada lagi di dunia ini. Kalau bisa Tuhan itu dihapus dari bumi ini. Nah itu. Lanjut. Jadi kita tahu nih, akarnya apa? Melawan Tuhan. Nggak ada lagi yang lain. Lalu turunlah Tuhan melihat kota itu dan menara itu. Yang didirikan oleh siapa? Anak-anak manusia. Ini kalau kita ngomong anak-anak manusia, di mana ada lagi nih bahasa ini? Ini ada anak-anak manusia ada di mana? Mundur lagi. Minum dulu ya. Kejadian 6. Ini mundur terus nih, maju mundur, kemana-mana mundur lagi. Lihat. Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan, anak-anak manusia. Anak-anak perempuan manusia. Anak-anak perempuan manusia. Tadi disebutkan anak-anak manusia. Tapi di Kejadian 6 dikatakan ketika manusia mulai banyak dikatakan anak-anak perempuan manusia. Tapi di ayat tadi di Kejadian 11 dikatakan Allah melihat kota itu dan yang dibangun oleh anak-anak manusia. Ini anak-anak perempuan manusia. Kalau ada anak-anak perempuan manusia, ada nggak anak-anak perempuan Allah? Ada nggak? Ada anak-anak Allah. Lalu ada anak-anak perempuan manusia. Anak perempuan Allah ada nggak anak-anak perempuan Allah? Harusnya ada. Pertanyaannya kenapa anak-anak Allah maunya sama anak-anak perempuan manusia? Apa anak-anak Allah jelek-jelek? Nggak bagus.
Kenapa? Anak-anak perempuan manusia pasti urusannya dengan penampilan. Seperti zaman sekarang. Cantik-cantik, pakai baju kalau bisa jangan kelihatan apa, udah kelihatan semua. Apalagi di Amerika pakai baju, cuman kelihatan pusernya dong, cuman pusernya semua kelihatan. Jadi tuh kalau anak-anak Tuhan pakai baju yang sopan, yang baik. Anak laki-laki yang dari Tuhan lihat yang anak perempuan yang anak Tuhan semuanya ketutup, yang satu yang terbuka. Ya nafsunya sama yang terbuka. Makanya setan pintar dipakai ini anak-anak perempuan manusia yang cantik. Untuk apa? Untuk ngerusak anak-anak Tuhan. Jadi beneran. Kejadian 11 juga sama. Ini anak-anak yang rusak ini. Benar-benar anak-anak yang rusak yang dibikin setan waktu itu. Dikawin silang. Kalau kita ada lagi nih ayat 6. Lalu Tuhan berfirman apa? Mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa. Jadi apa yang menyatukan mereka? Bahasa. Ini kalau orang udah satu bahasa bersatu, itu gampang. Mau bikin jahat, jahat semua. Mau bikin negara, satu negara semua. Makanya bilang apa? Ini baru permulaan usaha mereka. Kenapa Tuhan bilang ini? Ini baru permulaan. Karena di dalam pengkhotbah, kita lihat pengkhotbah, 8 ayat. Hah? Gue punya diinin, diapain? Semua nggak kedengeran pakai ini katanya. Kenapa diapain? Pindahin maksudnya. Nah, gue mau muka Zoom. Oh, lu punya? Oh iya, mana? Oke, sorry. Udah tuh. Nah, jadi lihat nih. 8 ayat 11. Lihat, ini penting. Ini yang menjawab jawaban itu. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat bunyi apa ya? Bunyi apa ya? Nah, tadi 2 double. Oh ya udah. Itu bunyi apa tuh? Itu bunyi apa tuh? Bunyi. Hah? Bunyi apa? Apa tuh? Bunyi apa? Saya dibilang? Ya, gue suruh mute, biar gak ada suara coba. Oh ya udah. Oke, anyway. Nih. Lihat ayat 11-nya. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Maksudnya apa? Kalau orang berbuat jahat tidak dilakukan hukuman langsung, apa yang terjadi? Hati manusia bakal penuh niat untuk berbuat jahat. Jadi kalau orang lihat orang ini berbuat jahat, tidak ada hukumannya, tidak segera diberi hukuman, maka dia akan penuh niat untuk berbuat jahat. Maka nggak heran di dalam Kejadian 11 tadi dikatakan apa sama Tuhan? Mereka ini bersatu. Ini baru mula-mula. Ini aja udah bikin jahat, mau ngelawan Tuhan. Ini udah berbuat jahat dengan satu bahasa, mau ngelawan Tuhan. Ini baru permulaan doang nih usaha mereka berbuat jahat. Mereka ini udah nggak ada, ini perlu dihukum. Hukumannya apa? Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang berhasil. Ini siapa yang mau begini? Ya si setan. Si setan maunya apa? Maunya melawan Tuhan. Semua orang dijadiin satu. Mereka mau rencanain yang aneh-aneh. Udah berbuat jahat, maka Tuhan ambil tindakan, kasih hukuman. Hukumannya apa?
dikacauin bahasanya. Lihat, baiklah kita turun, Tuhan turun, mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak bisa mengerti bahasa masing-masing. Bisa bayangin nggak kacaunya kayak apa? Ribuan orang lagi bikin menara, yang di atas bilang gini, Mang, Kang, itu pakai bahasa Sunda, itu teh, batu, kadia. Orang Jakarta, kadia apa? Nggak ngerti. Mintanya apa? Berantakan bahasa. Bahasa benar-benar berantakan. Benar-benar berantakan. Ini orang... Siung, Oi. gue kasih lu contoh. Contoh apa? Supaya betul-betul lu khotbah bahan yang sama, jadi lu tahu. Maksudnya tuh kalau bahasa Sunda, lu kalau mau bikin yang benar-benar nyata. Kalau kenapa orang Sunda sama orang Jakarta bisa nggak ketemu? Gimana? Contoh, lu mau bangun rumah, orang Sunda bilang, ini orang Sunda ketemu sama orang Betawi nih. Orang Sunda bilang, punten, tar aja. Ya orang Betawi diem aja, dia bilang tar aja. Tar aja itu tangga. Tar aja itu tangga. Orang Betawi diemin aja. Tar aja. Ntar. Ada bisa saya tolong? Kata orang Betawi gini, ada bisa saya tolong? Oh ya, tar aja. Oh ya udah, ntar aja. Lu ngerti ya maksudnya? Makanya Ya, kayak gitu maksudnya. Berantakannya kayak apa? Misalnya itu baru logat. Ini bahasa benar-benar diberantakin. Satu ngomong Perancis, satu ngomong Jerman. Nggak nyambung. Nah itu dia. Jadi Tuhan tahu, ini manusia udah mulai jahat. Sampai sebelum hatinya lebih jahat lagi, ya udah dikacauin sama Tuhan. Dikasih hukuman dikacauin bahasanya. Nah, lihat ayat 8. Ini udah mau habis nih. Jawa Timur jauh gak? Lihat. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan. Lihat nggak tuh? Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi apa? Oke. Pertama-tama saya bilang sama kamu tuh harus nyebar. Nyebar ke seluruh bumi. Penuhi bumi. Bukan ngumpul. Ayo ngumpul. Bukan. Didiamin sama Tuhan. Pengen tahu lu ngumpul ngapain. Nggak taunya ngumpul bukan jadi bener, makin nggak bener. Bahkan bikin ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran mengenai dewa matahari sama dewa bulan. Jadi tambah nggak bener. Kalau you nggak mau berserak, Tuhan sendiri yang menyerahkannya. Gitu loh. You nggak mau berserak, I serak you. Lihatin, demikianlah diserahkan Tuhan. Tuhan sendiri yang bikin mereka bubar. Itulah ayat 9 terakhir. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan ke seluruh bumi. Jadi kita boleh lihat bahwa Babel itu negara-negara di seluruh dunia asalnya dari mana? Ya Babel. Kenapa? Waktu itu mereka bikin satu negara, bahasanya satu, dibubarin Tuhan. Dibubarin, pecah kemana-mana. Yang satu ngumpul bahasa Jerman, bikin negara Jerman. Yang satu ngumpul ngomongnya bahasa Perancis. Ketemu, oh gue ngerti bahasa lo nih. Ngumpul-ngumpul, jadi satu bahasa Perancis. Gitu loh. Jadi dibikin sesulit mungkin manusia zaman dulu. Untuk apa? Untuk jangan ngumpul lagi. Dibikin sulit. Caranya gimana? Ya bahasanya dikacaukan. Beneran. Bahasa itu kalau kacau udah nggak mungkin orang bisa berkumpul. Nggak akan. Bahasa satu aja nggak mau berkumpul, apalagi bahasanya kacau. Nggak akan bisa berkumpul. Tapi ingat. Bukan berarti nggak bisa. Karena apa? Di akhir zaman, wahyu, di akhir zaman dikatakan, ini akan terjadi lagi. Akan dibangun Babel baru. Sudah ada, ini belum tanda-tandanya. Udah ada, sekarang udah ada. Ini orang lagi menuju PBB, itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bangsa-bangsa disatuin lagi. WHO, World Health Organization,
organisasi kesehatan dunia, segala sesuatu yang urusan dengan kesehatan digabungin jadi satu yang punya WHO. Terus ada lagi IMF, International Monetary Fund. Negara-negara dikumpulin jadi satu, ngurusin dual duit aja ngurusin. Nah ini satu government, satu pemerintahan. Ini mau bikin Babel baru. Setelah Menara Babel, 1000 tahun kemudian dibikin Babel baru namanya. Yang bikin siapa? Nebukadnezar. Sekarang mau dibikin lagi, rajanya nanti Antikris. Wahyu. Jadi kita ngerti, Babel itu adanya di Wahyu. Itu udah nubuatan, mainannya udah nubuatan Alkitab. Kita bisa lihat contohnya misalnya nih. Kenapa bangsa-bangsa yang bubar itu berasal dari Babel? Contoh. Kemarin ada ngomong soal tasbih. Tahu nggak tasbih? Agama apa yang pakai tasbih? Yang masih pakai tasbih? Saya nggak perlu sebutin agamanya, tapi kita tahu ada agama yang pakai tasbih kerjaannya. Terus tadi Mama ada ngomong soal bangsa Jepang menyembah dewa matahari. Dari mana? Dari sini. Orang Mesir waktu zamannya Musa nyembahnya apa? Dewa matahari. Dari mana? Dari sini. Sama. Nah, ini lagi yang penting lihat. Setelah ngomong Menara Babel, tiba-tiba apa? Keturunan Sem. Ayat selanjutnya bilang apa? Keturunan Sem. Nggak ada urusannya. Dari Menara Babel, tiba-tiba keturunan Sem. Apa urusannya Sem? Jadi apa? Keturunan Sem ini adalah keturunan Tuhan. Kembali lagi Kejadian 3:15, keturunan Tuhan sama keturunan setan perang. Jadi ini si Menara Babel, ini keturunan setan semua ini lagi bikin satu sistem. Sistem apa? Sistem bagaimana cara melawan Tuhan. Tuhan juga punya sistem. Dari mana? Dari keturunan dia. Kalau kita baca terus ke bawah, siapa yang bawahnya terakhir? Nih. Terah. Siapa Terah? Tuh, bapaknya Abraham. Terah itu bapaknya Abraham. Ini hidupnya di mana mereka? Ya di sini, di Menara Babel, di Babelonia mereka hidupnya. Di tanah Ur. Di mana? Mesopotamia. Dari mana saya tahu, saya bilang, ada nggak referensinya? Mesopotamia. Ada, Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7. Ayat 2. Lihat. Ini Stefanus nih sebelum ditimpuk mati. Bilang apa? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham. Ketika masih di mana dia? Masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran. Dia bilang apa? Keluarlah dari negerimu dan sanak-saudara dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan. Kenapa dia suruh keluar? Karena bangsa Babel itu bangsa yang menyembah berhala. Kembali lagi seperti Nuh. Semua orang berbuat jahat, ditarik keluar orang-orang yang benar. Kayak kita sekarang ini sedang ditarik keluar dari apa? Kejahatan-kejahatan dunia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memilih keluarga kita, terutama kita ini, yang mau belajar firman Tuhan setiap hari, yang mau mengorbankan waktunya, yang mau mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa itu janji Tuhan. Jadi, kalau kita lihat lagi, keturunan Sem itu siapa? Ya orang Israel. Sem itu disebut Shemites. Keturunan orang Israel itu disebut Shemites. Jadi, yang namanya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, at the end of the story, di akhir cerita dari Kejadian seluruh buku itu adalah peperangan antara Israel
dan Babilonia dan Babel. Peperangan antara keturunan setan dan keturunan Tuhan. Nggak ada yang lain. Itu aja. Beneran. Si setan punya strategi bagaimana nanti di akhir zaman bahwa semua akan menjadi satu. Kita akan menuju kepada satu dunia, satu kerajaan, satu pemerintahan, satu bahasa, satu agama. Agamanya apa? Kita nggak tahu. Tapi semua agama, Kristen, Islam, Buddha, semua jadi satu. Namanya apa? Nggak tahu. Dianggap agama baru. Pemimpinnya siapa? Antikris. Jadi minggu depan kita belajar pasal 12, yaitu mengenai si Abraham. Oke? Jadi hari ini kita selesai belajar bagaimana manusia itu dengan egoisnya. Kemarin kita belajar mengenai hati. Egoisnya manusia. Bagaimana Tuhan maunya apa? Kita maunya begini. Tuhan suruh berserak, maunya ngumpul. Disuruh Tuhan ngumpul, maunya kabur. Jadi apa yang Tuhan mau bikin, setan pasti ada opositnya. Tuhan bikin yang namanya kasih, setan kasih egois lawannya. Tuhan bilang jadilah terang, dia bikin gelap. Gitu kira-kira. Jadi setan tuh selalu berlawanan dengan Tuhan. Tuhan maunya apa, setan juga ada. Oke. Jadi kemarin kita belajar bagaimana metode-metode setan, 5 metode, masih ingat nggak 5 metode setan untuk nipu kita. Itu 2 jam punya sesi itu, salah tuh kebanyakan. Tapi ya udah sikat semua, ada di YouTube. Part 1 sama part 2 saya bagi 2. 2 jam. Tapi ngerti. Oke, sampai sini kita selesai. Kita belajar bagaimana Menara Babel. Cuman 9 tapi seru. Kita tahu ini mundur ke belakang semua. Kejadian yang diulang lagi. Kenapa? Manusia itu benar-benar bebal dah. Bebal banget. Disuruh Tuhan apa, maunya apa. Jadi Tuhan udah tahu sejak kecil memang udah jahat. Kalau kita nggak minta kasih karunia Tuhan, kita nggak pernah diselamatkan. Jadi kalau bagaimana kita bisa merubah hati kita, yaitu satu. Kita harus tahu kita orang berdosa. Dosa yang membawa maut. Nomor 2 apa? Bahwa Kristus telah mati buat kita untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat ditiadakan. Karena Kristus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu yang ketiga apa? Kalau kita sudah bisa, kalau kita bisa mengerti bahwa Kristus mati buat kita, menjadi Tuhan atas hidup kita, maka kita diberikan kesempatan untuk apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita bisa mengaku dosa kita sehingga ia berlaku adil dan setia. Sehingga segala dosa yang kita lakukan itu semua bisa diampuni dan kita akan disucikan kembali. Seperti apa? Seperti komputer di restart. Kalau tidak ada Yesus, kita nggak pernah di restart. Kita tetap jahat. Karena apa? Hukum Taurat, yaitu 10 hukum Tuhan, itu tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang bisa tidak melakukannya. Salah satunya adalah berbohong. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbohong. Berbohong itu akan kita bawa sampai mati. Kita mencoba tidak berbohong. Tapi kita selalu mau berbohong. Dan kalau kita sudah mengerti itu, Tuhan akan menjanjikan apa? Tuhan akan menjanjikan Roh Kudus, Roh pengampunan, Roh setia, Roh yang taat, hati yang baru dan hati yang taat. Dan terakhir yang paling bagus di Yeremia dikatakan bahwa Tuhan akan menuliskan hukum Tauratnya. Kembali lagi hukum Taurat, bukan hukum yang lain, hukum Taurat. Kita belajar kemarin hukum Taurat ada di mana? Ada di surga. Yang ada di surga dikopi di bumi. Di bumi ini supaya apa? Supaya kita tahu, kita bisa belajar. Maka Yesus ngajarinnya gampang. Berdoanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu yang di surga. Seperti di bumi. Jadi apa yang dikopi di surga itu harus ada di bumi. Oke, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan boleh. Sebelum kita ada pertanyaan kita mau berdoa dulu. Oke. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, rahasia Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami pikiran yang terbuka supaya kami bisa mengerti mengenai rahasia bagaimana bangsa Babel itu berdiri, bahwa bangsa itu bangsa yang sangat jahat, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang mau melawan Tuhan. Tapi kami tahu
bahwa bangsa itu bisa melawan Tuhan karena punya otak. Otaknya itu si setan. Mam, pam ya, Mam. Tolonglah Tuhan, biarlah pada malam Mam. hari dan siang hari ini, biarlah Tuhan boleh pimpin, berikan kami kesanggupan untuk bisa terus lanjut. Karena Tuhan sudah memimpin kami, sudah memilih kami untuk ditarik keluar dari dunia yang jahat ini, sehingga kami akan dipindahkan ke dalam dunia yang baru, yaitu dunia yang dipimpin oleh Kristus Yesus sendiri. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kau berkati, supaya hidup kami menjadi kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan. Apa yang kami hendaki sudah tidak ada lagi, karena kami hidup untuk Kristus, dan Kristus yang ada di dalam hidup kami menjadi cermin untuk langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.